Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya puasanya? Padahal kalau kita lihat di kalender, kita sudah memasuki fase tikungan tajam, alias 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Biasanya pada fase ini masjid-masjid, musola-musola sudah mulai berkurang softnya, sudah mulai agak sepi. Tapi hati kita justru sangat berdebar karena ada satu malam yang sangat besar, malam yang sangat spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa sih spesialnya malam Lailatul Qadar? Kita seringkali mendengar bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi dalam hitungan manusia, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Bayangkan sahabat, kita beribadah hanya satu malam, tapi pahalanya sama dengan sholat, zikir, seumur hidupnya manusia normal. Tapi jujur saja, kadang kita itu merasa tertekan. Aduh, saya kan bukan seorang ustadz yang bisa itikaf semalaman suntuk. Saya kan hanya ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak, menyiapkan buka, menyiapkan sahur. Saya kan hanya pekerja yang pergi pagi, pulangnya malam. Apakah saya pantas untuk mendapatkan malam itu? Apakah saya pantas mendapatkan momen itu? Nah, kabar baiknya sahabat, Allah itu maha adil. Malam Lailatul Qadar bukan cuma milik mereka yang berdiam diri di masjid, tapi malam Lailatul Qadar adalah hadiah bagi siapa saja yang menginginkannya di dalam hati. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar? Ada 3 tips sahabat untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Yang pertama, jaga konsistensi atau keistiqomahan. Daripada kita habis-habisan satu malam, tapi besoknya tumbang, lebih baik kita cicil dari awal Ramadan. Minimal kita tidak meninggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti bangun setengah malam. Dan kalau lanjut sholat subuh berjamaah, maka dia seperti bangun semalam suntuk. Tips yang kedua, yaitu perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kedamaian, seperti yang terdapat dalam surah Al-Qadar ayat terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, bagaimana kita mau dapat damainya Tuhan kalau dalam hati kita masih ada dendam kepada tetangga, kepada teman kerja, kepada teman-teman kita, pada orang lain? Nah, ayolah teman-teman, mulai sekarang kita maafkan orang lain agar hati kita layak untuk dikunjungi malaikat. Dan tips yang ketiga, yaitu membaca doa sakti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, harus baca apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tidak memberikan doa yang sangat panjang, tapi sebaliknya, doa yang diberikan oleh Rasulullah sangat singkat, yaitu Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang artinya, ya Allah, Engkau maha mengampuni, dan Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Nah, ayolah kita baca doa ini sahabat, baik pada saat naik kendaraan, pada saat nyapu, pada saat memasak, atau pada saat kegiatan yang lainnya. Simpel kan sahabat-sahabat? Nah, kesimpulannya, jangan jadikan malam Lailatul Qadar sebagai beban yang menakutkan, tapi jadikan malam ini sebagai malam kencan yang paling romantis antara kita dengan Sang Pencipta. Gak perlu sempurna sahabat, yang penting ada usaha untuk hadir di hadapannya. Semoga di sisa-sisa malam ini kita oleh Allah dipilih untuk mendapatkan keberkahan malam 1000 bulan tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.